Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan pertama ini, yaitu di sesi pertama ini, saya coba akan menjelaskan terkait dengan salah satu program aplikasi ya, yang digunakan untuk mengolah data, khususnya yaitu data tag. Kita tahu Microsoft itu mendevelop satu kumpulan aplikasi ya, yaitu aplikasi perkantoran yang disebut dengan Microsoft Office. Nah, di dalamnya salah satunya itu adalah aplikasi Microsoft Word. Jadi aplikasi ini digunakan khusus untuk mengolah data tag ya. Jadi sering disebut dengan MS Word ya. Oke, langsung saja kita coba untuk buka untuk aplikasinya. Untuk aplikasi di dalam Windows itu selalu dalam kumpulan di all program ya biasanya. Nah, untuk MS Word itu simbolnya yaitu W seperti ini. Baik, untuk yang pertama yang kita bisa lihat di program pertama yang kita buka, MS Word, ini adalah sebuah halaman pembuka, yaitu ada home, new, open ya. Ini adalah icon atau toolbar yang sering digunakan oleh user untuk memulai sebuah pengolahan data. Nah, kemudian di sini ada home. Home itu adalah ya ini ya. Nah, di dalam home itu ada beberapa apa ini istilahnya, template ya. Ada beberapa template. Kita bisa menggunakan blank dokumen ini untuk membuat sebuah file kosong ya. Kemudian ada beberapa lagi yang lain. Nah, ini adalah yang sudah kita buka sebelumnya, itu tampil di sini. Kemudian untuk yang bawahnya ini juga sama, recent. Jadi di sini ada tampil beberapa file yang sudah kita buka terakhir untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian pin. Nah, ini adalah menampilkan file-file yang kita tandai untuk tampil terus di sini. Jadi kalau yang ada di recent ini nanti semakin banyak aplikasi yang file yang kita buka menggunakan aplikasi ini, nanti akan semakin turun semua, turun ke bawah. Jadi yang baru dibuka akan tampil di sini. Nah, kalau misalkan kita menginginkan salah satu file ini biar tidak turun, biar nanti bisa dibuka setiap saat, kita bisa memberikan tanda pin ini ya, klik. Nah, kemudian di sini kita lihat, nah ini datanya yang kita tandai tadi agar tidak turun ya, tidak hilang dari halaman home ini. Kemudian ada lagi new. Nah, new ini digunakan untuk membuat file baru ya. Di sini ada blank dokumen, kemudian ada template yang sudah kita buka sebelumnya. Nah, kemudian di dalam new ini kita bisa membuat layout ya, layout pengolahan data. Misalkan kita ingin membuat kalender. Nah, di sini ada template kalender. Kemudian mungkin membuat cover seperti ini, atau ingin membuat resume. Nah, seperti ini. Jadi disediakan template-nya, kita tinggal mengedit. Dan ini banyak sekali. Ada banyak sekali template yang disediakan seperti ini.
membuat sertifikat pun kita tidak perlu mendesain secara manual karena sudah disediakan modelnya seperti ini. Jadi kita tinggal mengedit bagian-bagian yang ingin kita rubah. Itu. Contohnya saja, misalkan ini ya, klik create, ya sudah jadi, tinggal ganti bagian-bagiannya ini aja. Jadi cukup mudah sekali dengan menggunakan Microsoft Word Office 2016 ya. Ini sudah disediakan banyak sekali fitur-fitur baru yang memudahkan user ya, seperti ini. Oke, kembali lagi, ini saya tutup ya. Dan save. Oh, hilang, kita ulangi lagi ya. Oke, kembali lagi new. Nah, kemudian yang sudah kita buka tadi akan tampil di sini ya, di recent ya. Di recent aplikasi MS Word di bagian atas ini ya. Nah, kemudian yang bawah ini yang pilihan yang tadi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menginginkan ada bentuk yang lain yang di sini tidak ada? Kita bisa mencari di sini. Tapi ingat, ini adalah online ya. Jadi kita mengambil dari servernya Microsoft langsung, sehingga komputer kita harus terkoneksi dengan internet. Misalkan education. Nah, dia akan membuka template yang ada di server seperti ini. Ini blog resume, misalkan kita membuat apa lagi, misalkan apa nih, form ya. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk membuat secara manual gitu. Oke, ini seperti ini. Kita tinggal ngambil aja. Misalkan kita membuat resume ya, seperti ini. Klik. Mungkin menunggu beberapa saat karena harus mendownload template-nya. Create. Nah, sudah jadi. Kita tinggal mengedit bagian-bagiannya saja. Nah, kalau terblok abu-abu seperti ini, berarti ini bisa kita edit langsung ya. Profile, klik. Nah, ini bisa kita ketik langsung, ini akan hilang. Kontak. Jadi semua bagian ini tinggal klik-klik saja, kita ganti itu. Kita perkecil, nah seperti ini. Itu ya untuk kemudahan yang ada di Office 2016. Oke, kemudian saya tunjukkan lagi ini ya, untuk membuat file baru tadi. Kita coba untuk masuk dengan menggunakan template blank dokumen ya. Nah, untuk blank dokumen ini kita akan disediakan sebuah lembar kerja di MS Word kosong ya, jadi blank, kosongan seperti ini. Baik, untuk file, nama file dari MS Word ya, kita kenali dulu ya. Kita coba refresh. Mungkin yang sudah kenal dengan MS Word, kita refresh terlebih dahulu ya, di ingatan kita bagian-bagian dari jendela program MS Word. Jadi keseluruhan seperti ini. Jadi keseluruhan seperti ini adalah namanya jendela program. Oke, kemudian di atas, paling atas, nah sebagian ini namanya yaitu title bar. Title bar. Jadi bagian yang menampilkan title atau nama apa, nama file ya, nama filenya, dan juga nama aplikasinya yaitu Word ini. Nah, yang pertama, pada saat kita membuat sebuah file itu pasti akan diberi nama defaultnya itu adalah dokumen ya. Kalau kita membuat sekali dokumen gitu aja, kemudian kedua nanti dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya seperti itu. Tapi itu tidak belum tersimpan ya. Kita harus menyimpan secara manual terlebih dahulu.
Nah, kemudian di sebelah kanan, sebelah kiri ya, ini ada bagian satu bagian toolbar. Ini nama dari bagian toolbar ini yaitu Quick Access Toolbar. Tujuannya apa atau fungsinya apa? Quick Access Toolbar ini digunakan untuk mengakses fungsi secara cepat. Nah, kalau di sini mungkin yang ada hanya save defaultnya ya, save, undo, kemudian apa ini, repeat ya. Yang ini adalah undo, kemudian redo ya, jadi mengembalikan lagi, repeat mengembalikan lagi. Nah, kalau misalkan kita membutuhkan toolbar yang lain yang mungkin nanti sering kita gunakan tapi di situ tidak ada, kita bisa menambahkan dengan cara seperti ini, klik customize quick access toolbar. Misalkan kita sering menggunakan fitur apa kira-kira, save, print preview, editor dan lain sebagainya. Nah, misalkan new misalkan, coba kita lihat yang ini aja, new. Nah, ada satu toolbar new yang ada di quick access toolbar. Nah, contoh quick access itu seperti apa? Nah, kalau kita ingin membuat file, ini new ya, file new file ya. Kalau kita melalui menu, maka file, new, blank dokumen. Nah, caranya seperti itu, akan membuat file baru. Tetapi kalau kita menggunakan quick access itu tidak melalui beberapa proses tadi, tidak. Kalau standarnya itu kan file, new, blank, berapa kali itu tadi? 3 kali akses fungsi, 3 kali tahap. Nah, kalau menggunakan quick access toolbar itu tinggal cukup sekali ini aja, klik, otomatis akan membuat file baru ini. Namanya ini dokumen 5 karena sudah 5 kali saya membuat file baru. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, seperti itu ya, quick access toolbar fungsinya itu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada satu baris nama-nama ya, nama-nama menu. Ini adalah menu bar. Nah, di masing-masing menu ini ada di bawahnya. Nah, ini satu bagian ini namanya yaitu pita toolbar. Pita toolbar. Jadi dalam satu bagian ini ada banyak sekali toolbar. Toolbar itu tool ya, icon apa istilahnya itu, tombol-tombol ya, tombol-tombol untuk mengakses fungsi ya, tools. Jadi di situ akan dibagi di masing-masing menu. Ini akan menampilkan satu jenis menu toolbar ya, pita toolbar. Nah, di dalamnya itu ada bagian-bagian. Salah satu contoh ini, kalau saya buka home, maka di sini ada beberapa bagian. Satu namanya clipboard, kemudian di sini ada lagi namanya font, di sini ada lagi namanya paragraph, di sini ada lagi namanya style dan editing. Nah, dari masing-masing kotak ini ada namanya yaitu palet ya, palet. Jadi di situ ada beberapa ikon toolbar yang memiliki fungsi yang sejenis ya. Misalkan font, nah ini ada toolbar bold untuk membuat tebal teks, italic, miring, underline, garis bawah, dan seterusnya. Jadi fungsinya untuk mengolah karakter atau font. Demikian juga untuk paragraf, ada penomoran, kemudian indentasi, alignment, paragraf, jarak antar baris, jarak antar spasi ya, dan seterusnya. Jadi dikelompokkan dalam satu palet seperti ini. Kemudian ada lagi style. Style ini gunanya untuk apa?
style itu digunakan untuk menyimpan format secara permanen ya dalam aplikasi ini, sehingga kalau kita ingin memformat naskah yang lain, kita tidak usah mengulangi perintah untuk memformat tersebut berulang-ulang, karena kan kita akan bisa memanfaatkan style ini untuk memformat naskah yang lain dengan format yang sama. Oke, kemudian selanjutnya untuk bagian lembar kerja. Nah, ini adalah jendela program. Nah, yang ada di dalamnya ini adalah lembar kerja. Yang kotak seperti kertas ini adalah lembar kerja. Dimana di dalam lembar kerja ini ada kertas virtual seperti ini ya. Jadi seperti kertas seperti ini kalau kita gulung ke bawah. Nah, full dalam bentuk kotak kertas. Nah, di sampingnya ada beberapa indikator. Nah, di atas ini adalah ada angka-angka ini adalah rulers ya. Ini rulers ini ada dua ya, atas dan samping kiri. Nah, kalau misalkan di komputer Anda itu tidak ada, ya mungkin itu tidak ditampilkan. Nah, cara menampilkan bagaimana? Kita masuk view. Nah, di sini ada ruler. Nah, ini untuk menampilkan dan menyembunyikan. Itu caranya. Kemudian yang bawah ya, yang bawah ini adalah namanya yaitu status bar ya, status bar. Di sini ada bagian yang sebelah kiri ini untuk menampilkan jumlah halaman, kemudian posisi sekarang di halaman berapa, kemudian berapa kata ya, 0 word berarti kita belum memiliki satu kata ya. Kemudian bahasa untuk mengecek naskah ya, itu bahasa Indonesia. Kemudian sebelah kiri sebelah kanan ada read mode untuk mode membaca, jadi seperti buku tampilannya. Kemudian normal atau print layout seperti ini. Kemudian sebelah kanannya lagi web layout, jadi satu halaman satu file ini full ya, jadi tidak per halaman. Kemudian sebelah kanannya lagi yaitu untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Nah, ini walaupun kita perbesar atau perkecil, kalau dicetak nanti hasilnya sama. Ini hanya di view di ini di mana namanya, ini di monitor saja. Baik, itu terkait dengan pengenalan aplikasi MS Word ya. Jadi aplikasi yang khusus digunakan untuk mengolah data teks. Ada beberapa menu: home, insert, design, layout, reference, dan seterusnya. Nanti kita coba untuk dalami ya, kita pelajari. Mungkin di video-video saya yang lain nanti akan saya bahas satu persatu terkait dengan fungsi dan aplikasinya. Baik, saya kira untuk pengenalan program aplikasi untuk mengolah data teks yaitu MS Word khususnya versi 2016 mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.